Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube aku. Kali ini aku akan membahas teori ekologi sastra. Nah, bagi teman-teman semua yang penasaran apa itu ekologi sastra, nah simak baik-baik ya materi yang akan aku sampaikan. Pengertian ekologi sastra. Pendekatan ekologi adalah suatu metode analisis yang menekankan pada hubungan antara manusia dan kegiatan lingkungannya, sehingga manusia dan berbagai kegiatan selalu menjadi fokus analisis dalam keterkaitannya dengan lingkungan abiotik, biotik maupun sosial, ekonomi, dan kulturalnya. Manusia dalam hal ini tidak boleh diartikan sebagai makhluk biologis semata yang setaraf dengan makhluk hidup lainnya, namun adalah sosok yang dikaruniai daya cipta, rasa, karsa, karya, dan makhluk yang berbudidaya. Ekologi sastra adalah studi mengenai pedoman yang berkaitan dengan menulis dan membaca yang menggambarkan serta mempengaruhi interaksi manusia dengan alam sekitarnya pada sebuah karya sastra. Hal ini sejalan dengan Endrawasra 2016 yang berpendapat bahwa ekologi sastra merupakan studi yang berkaitan dengan cara-cara mengenai membaca dan menulis, baik mencerminkan serta mempengaruhi interaksi manusia dengan alam. Pada teori ekologi sastra, saya akan membahas suatu puisi yang berjudul Aku Menulis di Toba, karya Husnizar Hasan. Nah, ini adalah puisinya. Bait puisi seperti danau bercinta dengan hujan. Aku ingin melihat tajam matamu menusuk. Bagaimana lukisan barisan serdadu dalam putaran dadu nasibku. Pada bait puisi tersebut, Husnizar mendefinisikan kehidupan itu ibaratkan seperti danau bercinta dengan hujan, di mana danau dan hujan saling melengkapi. Danau selalu butuh hujan, begitu pula sebaliknya. Kehidupan seseorang juga diibaratkan seperti serdadu, karena di dalam serdadu itu terdapat beberapa angka, mulai dari yang terkecil sampai terbesar. Kehidupan pun begitu. Kadang kita merasakan keindahan dan kenyamanan hidup di angka terkecil, dan kita sedang diuji oleh Sang Pencipta. Terkadang kita berada di atas atau ibarat memiliki nilai dadu terbesar. Apa yang kita lakukan selalu beruntung dan berkah. Peran ekologi dalam bait puisi ini adalah ibarat danau yang bercinta dengan hujan dan tajamnya hujan menusuk. Seperti kehidupan itu yang kadang mudah dan kadang susah. Dadu pun bisa diibaratkan seperti kehidupan, karena terkadang saat kita melempar dadu, kita memperoleh angka yang tinggi atau bahkan rendah. Begitu juga dengan kehidupan kita, tinggal menjalani dan mensyukuri saja. Bait puisi selanjutnya, Aku Menulis di Toba. Seperti suratan batinku ditulis di langit, seperti takdir saudaraku ditulis di tangan, seperti nasib negeriku ditulis di tanganmu. Pada bait tersebut diceritakan bahwa Husnizar menulis di Toba, ibarat takdir seseorang yang sudah diatur dan ditulis di langit oleh Tuhan. Begitu juga nasib dan takdir semua orang yang sudah ditulis dan ditentukan oleh Tuhan. Bahkan nasib negeri ini, yaitu Indonesia, juga sudah ditentukan dan ditakdirkan oleh Tuhan. Tidak ada satupun manusia pun yang bisa melawan kekuasaan dan ketentuan dari Tuhan, karena semua itu sudah ditakdirkan dan ditulis di tangan Tuhan. Tetapi nasib seseorang dan negeri bisa dirubah jika terus berusaha dengan optimis dan selalu berdoa. Peran ekologi pada puisi ini adalah tentang kekuasaan Tuhan. Segala sesuatu itu ditakdirkan, ditentukan oleh Tuhan. Manusia, bumi, negeri ini juga sudah ditakdirkan
dan sudah ditulis di tangan Tuhan. Jika ingin merubah nasib untuk menjadi lebih baik, maka harus diiringi dengan usaha yang maksimal dan selalu berdoa. Bait puisi selanjutnya yaitu jangan tutup rahasia malam dengan bulan, jangan tutup rahasia siang dengan matahari. Pada bait tersebut, rahasia bisa diartikan sebagai kesalahan. Jika manusia melakukan kesalahan lebih kecil maupun besar, manusia tidak bisa menutupi dari Tuhan. Mungkin manusia bisa menutupinya dari manusia yang lain, tapi tidak dengan Tuhan. Bahkan dengan bergantinya siang dan malam, sekalipun kesalahan dan dosa yang sudah diperbuat tidak bisa ditutupi. Peran ekologi dalam puisi ini adalah kesalahan manusia tidak akan bisa ditutupi dengan apapun itu di mata Tuhan. Bahkan bulan dan matahari pun menjadi saksi bahwa kesalahan itu tidak bisa ditutupi. Pergantian siang dan malam yang namanya kesalahan tetap harus dipertanggungjawabkan. Nah, kesimpulannya adalah berdasarkan analisis tersebut tentang ekologi sastra yang ada pada puisi Aku Menulis di Toba karya Husnizar Hasan. Ekologi sastra merupakan kajian berbasis lingkungan yang dikaitkan dengan sastra, dan lingkungan berperan penting dalam sastra. Bahkan adanya pola pikir penulis dalam mengaitkan lingkungan dalam sastra dan juga keterkaitannya antara sastra dengan lingkungan, baik itu tentang indahan alam maupun bentuk bencana ataupun kerusakan yang terjadi di alam. Data berbentuk kutipan, baik langsung maupun tidak langsung, yang merupakan ekologi sastra pada puisi Aku Menulis di Toba karya Husnizar Hasan. Setelah dilakukan analisis, data tersebut menghasilkan beberapa poin penting yang mengacu pada bentuk ekologi sastra yang ada pada puisi tiap baitnya. Nah, itu tadi materi tentang ekologi sastra. Nah, bagi teman-teman semua, tetap pantauin channel YouTube aku ya, dan tunggui video-video aku selanjutnya.